Sebelum tewas, Ermanto sebut nama Erick Thohir sebagai perusak negara sebanyak 33 kali. Ini adalah pemerintah di atas pemerintah. Oke. Kami menemukan benang merah. Salah satunya adalah kakak Pak Menteri Erick Thohir ini sebagai brokernya. Senin, 2 Maret 2026 dini hari, di sebuah rumah di kawasan Jati Bening, Bekasi, seorang pria paruh baya tewas setelah dihantam dengan benda tumpul berkali-kali di bagian kepala dan matanya oleh orang tidak dikenal di dalam rumahnya. Pria paruh baya yang tewas tersebut adalah Ermanto Usman, seorang pensiunan karyawan Jakarta International Container Terminal. Banyak pihak meragukan peristiwa tersebut sebagai tindak kriminal perampokan biasa karena banyak barang berharga milik korban yang tidak diambil. Beberapa minggu sebelum tewas, Ermanto Usman diundang dalam podcast Madilog, Forum Keadilan TV. Ermanto Usman menceritakan tentang omset pelabuhan peti kemas di Jakarta Utara yang dirampok pejabat dan pengusaha asing. Erick Thohir dan Boy Thohir terlibat menggarong uang negara. Ermanto Usman sampai menyebut nama Erick Thohir sebanyak 33 kali. Ada email nih dari Pak Patrick Waluyo. Bagaimana dia menyampaikan kalau ini imannya nih. Iya. Nih, dari Pak Patrick Waluyo kepada petinggi Hutchinson nih. Di Hong Kong. Di Hong Kong ya. Ini kesepakatan premium yang didapat oleh Pelindo 200 juta US dollar dan 5 untuk JCT dan 50 juta. Ini broker kelas 1 kalau menurut saya sih. Pak Patrick itu adalah bagian dari tim lobby mereka yang bisa melobi DPR. Salah satu petinggi Hutchinson di Jakarta ini menyampaikan email bahwa ada pertemuan antara Pak Boy, Pak Patrick dengan Ibu Rini Sumarno. Erick Thohir memang diketahui sebagai salah satu bendahara geng Solo yang rutin menyetor uang ke majikannya. Sebagai Menteri BUMN di era Jokowi, Erick Thohir selalu berhasil membuat BUMN rugi. Garuda Indonesia, Krakatau Steel, Waskita Karya, Wijaya Karya, Indo Farma, Kimia Farma, bahkan Perumnas dibuat rugi oleh Erick Thohir. Ini boybandnya, ini bodyguardnya. Sejatinya, PT Pelindo II yang membawahi Terminal Peti Kemas Jakarta mendapat keuntungan besar dari pengelolaan peti kemas, baik ekspor maupun impor. Ribuan peti kemas masuk Terminal Peti Kemas JICT setiap harinya dengan perkiraan jika satu peti kemas ukuran 20 feet terkena biaya 87 US dollar jika isi dan 65 US dollar jika kosong. Jika dikalikan 1.000 saja, diperkirakan 87.000 US dollar sehari. Namun, karena JICT dikelola PT Hutchinson Port dari Hong Kong, maka yang mendapat cuan adalah perusahaan asing. Erick Thohir sebagai Menteri BUMN tidak bisa menata BUMN untuk bisa meraih keuntungan dengan maksimal. Selain Erick Thohir, Ermanto Usman juga menyebut nama Boy Thohir dan Rini Sumarno, Menteri Perdagangan di era Jokowi. Ada kemungkinan Menteri BUMN dan Menteri Perdagangan setoran ke Solo dari hasil keuntungan BUMN. Pihak kejaksaan harus tegas dalam melakukan penyelidikan. Sementara masyarakat sudah kurang percaya dengan kepolisian karena banyaknya kasus oknum perwira tinggi kepolisian yang menjadi bagian dari kartel dan oligarki. Guys, coba perhatikan gambar di belakang saya ini. Peristiwa Duta Besar Iran untuk Indonesia bertemu dengan Pak Jokowi di Solo. Ini sangat menarik. Pesan politiknya saya akan jelaskan kemudian. Sebelumnya, Dubes Iran ini bertemu dan berdiskusi dengan Pak Yusuf Kala, tokoh perdamaian dunia saya kira ya, dan juga dengan Ibu Megawati. Tapi sampai detik ini, sampai saya buat video ini, saya buka-buka berita, belum ada yang memberitakan pertemuan Duta Besar Iran ini dengan Presiden Prabowo Subianto. Utamanya setelah serangan Amerika Serikat dan sekutunya Israel kepada negaranya Iran. Justru menemui tokoh-tokoh dulu, mantan presiden dan wakil presiden dulu, tidak menemui Pak Prabowo Subianto. Tahu sebabnya?
Saya akan jelaskan menurut versi saya. Anda boleh setuju, boleh memberikan tanggapan atau apapun. Pertama, ini isyarat bahwa Pak Jokowi masih dipercayai oleh Iran selain Pak JK dan Ibu Megawati. Mantan presiden, nah, tidak peduli orang punya ijazah atau tidak, asli atau palsu, itu soal lain, tapi Iran masih mempercayainya. Kedua, mungkin meminta Pak Jokowi untuk memberitahu atau mengajak Pak Prabowo Subianto jangan bergabung atau keluarlah dari Board of Peace. Jadi pesan Lubes ke Pak Prabowo Subianto disampaikan atau tidak disampaikan, saya kira publik akan membaca ini. Ini Pak Jokowi masih tetap menjadi patron atau orang yang disegani oleh Pak Prabowo Subianto, sehingga kalau dipesan oleh Pak Jokowi minta keluar saja dari Board of Peace, mungkin Pak Prabowo akan mengikutinya. Ketiga, ini mungkin melihat nih Pak Prabowo, pihak Iran, Kota Besar Pak Prabowo sudah salah jalan nih. Kalau nanti dilenserkan, maka Iran akan mendukung putranya Pak Jokowi, yaitu Wapres sekarang ini, Pak Gibran. Kira-kira begitu bacaan politik saya. Tapi yang pasti tidak menemui dulu Pak Prabowo Subianto, mungkin Iran agak jengkel atau tidak suka dengan posisinya bersatu badan dengan Donald Trump dan Benyamin Netanyahu. Itu ya. Terima kasih Pak Prabowo. Dari MBG kita jadi tahu anggaran MBG 335 triliun yang bakal diteken masuk ke perut 82 juta orang cuma buat makan siang gratis. 1 triliun lebih sehari. Tapi coba kita alihkan aja. Apa yang akan terjadi? Kalau dialihkan ke bansos 335 triliun cukup kasih tambahan 33,5 juta keluarga miskin per tahun untuk 10 juta kakak penerima PKH. Artinya 2,8 juta per bulan per keluarga selama 1 tahun penuh. Bukan lagi bansos receh yang 200 sampai 300 ribu doang, tapi uang yang benar-benar bisa angkat keluarga dari jurang kemiskinan, bayar hutang atau modal usaha. Rakyat kecil langsung merasakan, bukan cuma perut kenyang sebentar. Kalau dialihkan ke kesehatan gratis, 335 triliun bisa nutup defisit BPJS yang tiap tahun cuma 20 sampai 30 triliun selama 10 sampai 15 tahun. Bayangin, iuran BPJS 0 buat semua orang. Layanan kelas 1 pun gratis. Rumah sakit nggak lagi tolak pasien miskin. Nyawa rakyat terselamatkan, bukan cuma perut kenyang. Terus kalau dialihkan ke biaya perguruan tinggi gratis, ada 9,5 juta mahasiswa di Indonesia. Rata-rata biaya kuliah 8 sampai 10 juta per tahun. 335 triliun cukup bikin kuliah gratis total selama 3,5 sampai 4 tahun penuh buat semua mahasiswa negeri dan swasta. Generasi muda bisa kuliah tanpa beban, tanpa pinjaman, tanpa orang tua jual tanah. Masa depan bangsa berubah total. 335 triliun bukan cuma angka, itu pilihan. Makan siang gratis atau rakyat benar-benar sejahtera. Kamu pilih yang mana? Pikirkan baik-baik sebelum duit rakyat ini dibakar sia-sia.